Halo anak-anak kelas 4A dan 4B. Nah, minggu lalu kan kalian sudah belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar kembali tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan secara umum. Seperti apa ya penerapan nilai-nilai Pancasila ya untuk membantu anak-anak mengerti tentang Pancasila? Mari simak video berikut ini. Burung Garuda memiliki 17 helai di setiap sayapnya ya, di masing-masing sayap sebelah kiri dan sebelah kanan itu terdapat 17 helai. Kemudian dia juga memiliki 8 helai di ekornya ya. Bisa kalian hitung. Kemudian ada 19 helai di pangkal ekor dan ada 45 helai di bulu leher. Coba kalian perhatikan angka-angka ini itu menyimpulkan angka apa? Benar sekali ya, ini adalah hari kemerdekaan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 17 melambangkan tanggal kemerdekaan kita, 8 melambangkan bulan ya, 1945 itu tahunnya, 17 Agustus tahun 1945 adalah hari kemerdekaan kita. Next. Nah, sekarang kalian perhatikan ya bagian-bagiannya. Yang pertama di sini teacher besarkan ya, bentar. Nih, kalian perhatikan. Nih, gambar di sini ini berbentuk perisai ya. Perisai di sini melambangkan keamanan, pertahanan dan perlindungan diri. Kemudian ada garis hitam tebal. Ini melambangkan garis khatulistiwa. Artinya lokasi atau letak Indonesia itu berada di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa ini adalah garis yang membagi bumi menjadi dua, bagian utara dan bagian selatan. Bisa kalian perhatikan ya. Ini. Nah, ini adalah keterangannya. Kemudian, nah di sini kalian lihat warna dalam perisai melambangkan warna bendera. Ada merah dan putih. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Perisai berisi 5 simbol sila Pancasila. Ini ada 5 ya, ada 5 ruangan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Kemudian kaki si Garuda ini mencengkeram semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang sila pertama. Sila pertama dilambangkan dengan gambar apa? Oke, sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang ya, gambar bintang. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini berisi tentang keagamaan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan berarti menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang pertama. Contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama antara lain kalian berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun, berdoa sebelum maupun sesudah ya. Kemudian beribadah dengan tepat waktu sesuai agama yang dianut di Indonesia. Di sini ada agama Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian kalian harus menghormati antar pemeluk agama, apapun agama teman kalian itu harus dihormati ya, entah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu kita harus saling menghormatinya ya. Kita juga wajib tolong menolong antar umat beragama ya. Walaupun itu beragama Kristen atau beragama Hindu, kalau mereka sedang kesusahan kita wajib menolongnya. Kemudian mendoakan saudara yang sedang sakit. Contoh-contoh lainnya bisa kalian gali, bisa kalian cari lagi ya, bisa kalian cari sendiri. Next, pada sila kedua di sini dilambangkan dengan rantai emas. Sekarang kalian perhatikan pada rantai emas. Di sini terdapat bulatan dan persegi. Mata rantai bulatan di sini itu melambangkan perempuan.
sedangkan mata rantai yang berbentuk persegi di sini itu melambangkan laki-laki. Mata rantai ini saling berkaitan. Di sini melambangkan adanya hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya harus saling bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Jadi tidak membedakan kamu perempuan, kamu laki-laki, itu tidak, kita harus saling bersatu. Sila kedua bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini berisi tentang kemanusiaan. Contoh-contoh perilaku yang bisa kalian terapkan, yang pertama, kita harus memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Jadi bersifat kemanusiaan ya. Kemudian kita juga tidak membeda-bedakan teman. Biasanya ayo siapa yang di sekolah, di kelas masih suka membeda-bedakan teman, masih bolo-boloan. Berarti kalian tidak mencerminkan sila yang kedua ya. Semua teman itu sama. Kemudian kita juga menjenguk teman yang sakit. Menyayangi makhluk di bumi, maksudnya tidak hanya makhluk sesama manusia, tetapi kita juga harus menyayangi tumbuhan, kita harus menyayangi hewan-hewan ya. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Untuk contoh-contoh lainnya bisa kalian cari sendiri dan bisa kalian praktekkan mulai sekarang di rumah ya. Sekarang kita beralih ke sila ketiga. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin di sini diartikan sebagai pohon yang sangat rimbun, ya. Pohon yang bisa untuk berteduh, pohon besar yang bisa untuk berteduh, menyimbolkan bahwa semua rakyat Indonesia itu bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin kan juga memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon kan. Di sini menyiratkan bahwa keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Di sini berisi tentang persatuan dan kerukunan. Beberapa perilaku yang bisa mencerminkan sila ketiga yaitu bangga dan cinta tanah air. Kemudian kita harus menyukai dan memakai produk dalam negeri, pakai batik ya, atau pakai produk-produk dari Indonesia, made in Indonesia. Jangan terlalu bangga menggunakan produk-produk yang ada di luar negeri, misalkan made in Jepang, kemudian made in China ya, seperti itu. Kita harus tetap menyukai, memakai, mencintai produk dalam negeri. Kemudian kita bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah yang benar. Jangan sampai bahasa daerah kita menjadi luntur, lama-lama hilang ya. Bahasa daerah harus tetap kita lestarikan. Kemudian kita juga harus rela berkorban membela bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kita bisa bergaul kepada sesama tanpa membedakan suku, adat, ras. Nah, anak-anak, berdasarkan penjelasan tadi, tugas yang akan dikerjakan oleh anak-anak kelas 4 adalah tuliskan 2 contoh sila pertama, kemudian 2 contoh lagi sila kedua, dan 2 contoh lagi sila ketiga yang pernah anak-anak lakukan selama bersekolah. Kemudian setelah anak-anak mengerjakan di buku tematik, silakan mengirimkannya kepada wali kelas masing-masing. Kalau misalnya kelas 4A dikirimkan ke Ibu Rini dan 4B silakan dikumpul ke Bapak Indra. Selamat mengerjakan, semangat!